Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga semua selalu diberikan kesehatan dan diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baik, sebelum kita memulai materi pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, hari ini pertemuan ke-13 merupakan pertemuan terakhir pada semester ini, mata kuliah perkembangan dan perkembangan peserta didik. Nah, untuk materi terakhir ini yang akan saya sampaikan adalah mengenai perkembangan moralitas dan keagamaan remaja serta implikasinya dalam pendidikan. Nah, apabila pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas mengenai bagaimana karakteristik sikap atau perilaku sosial remaja, kemudian apalagi masih banyak lagi ya yang sudah kita pelajari. Nah, untuk hari ini kita akan mempelajari ini sebagai masih lanjutan juga mengenai materi yang sebelumnya. Jadi kita membahas bagaimana moralitas dan keagamaan. Keagamaan di sini maksudnya lebih ke spiritual. Jadi spiritual dari remaja, religiusnya, spiritualnya itu seperti apa? Seperti itu. Baik, akan saya mulai untuk materi kita hari ini. Oke, pendahuluan. Masa remaja menentukan perkembangan kepribadian seseorang ketika dewasa. Jadi memang masa remaja itu kan untuk menuju ke masa dewasa ya. Nah, bahkan ada juga yang pra-remaja, kemudian remaja, sampai dengan dewasa. Nah, ini pasti akan mempengaruhi perkembangan kepribadian remaja itu sendiri. Di masa ini sangat rentan terhadap berbagai pengaruh yang datang baik dari luar maupun dalam yang sangat fatal apabila tidak ada perhatian khusus. Nah, memang kalau pada masa-masa remaja ini perlu adanya perhatian khusus, bahkan perlakuan khusus juga bagi anak-anak yang memasuki masa remaja ini. Kenapa? Karena memang akan banyak sekali pengaruh yang masuk, baik dari dalam, dari luar, dari keluarga, dari lingkungan, dari teman. Nah, itu sangat bisa mempengaruhi bagaimana perkembangan dan juga pembentukan dari kepribadian seorang remaja itu. Kemudian, salah satu aspek pada perkembangan remaja yaitu aspek moralitas dan keagamaan. Jadi memang ada banyak hal lain yang bisa dilihat, tetapi salah satu dari aspek perkembangan remaja ini, yakni ada dua, aspek moralitas dan keagamaan yang akan kita pelajari hari ini. Jadi yang akan kita bahas hari ini tuh, ini mengenai moralitas dan juga keagamaan pada perkembangan remaja. Aspek ini sangat berpengaruh pada sikap dan kepribadian remaja ketika dewasa kelak. Nah ini, jadi seperti aspek ini bisa juga digunakan bekal bagi remaja untuk menuju ke dewasa, seperti itu. Kita masuk pada definisi. Perkembangan dapat diartikan sebagai satu proses perubahan dalam diri individu atau organisme, baik fisik maupun psikis menuju tingkat kedewasaan atau kematangan yang berlangsung secara sistematis, progresif, dan berkesinambungan.
Nah, ini. Jadi seperti yang sudah kita pelajari juga ya di materi yang sebelumnya, saya juga sempat pernah mengulang mengenai apa itu perkembangan. Nah, perkembangan di sini pasti ditandai dengan adanya proses perubahan baik itu fisik maupun psikisnya. Seperti itu. Kalau fisik ya bisa dilihat, kalau psikis yang tidak terlihat seperti itu. Lalu, istilah remaja berasal dari bahasa Latin. Ini adolescence yang berarti tumbuh atau tumbuh menjadi dewasa. Nah, ini istilah remaja itu. Kemudian istilah adolescence juga mempunyai arti yang lebih luas, mencakup kematangan mental, emosional, sosial, dan juga fisik. Nah, ini mengapa remaja itu dalam bahasa Latinnya itu berasal dari kata adolescens, karena adolescens ini memiliki arti itu yang lebih luas. Nah, dalam mengapa dikatakan lebih luas? Karena mencakup banyak hal, bisa kematangan mental, emosional, sosial, fisik, psikis, tadi psikologi, dan lain sebagainya. Kemudian istilah moral berasal dari kata Latin mos, moris, yang berarti adat istiadat, kebiasaan, peraturan atau nilai-nilai atau tata cara kehidupan. Jadi kalau tadi kita mengetahui istilah remaja, saat ini kita mengetahui bagaimana istilah dari moral. Nah, moral itu berarti ya adat istiadat. Jadi bagaimana bisa juga berkaitan dengan adat istiadat. Kenapa? Karena setiap adat istiadat itu kan juga dapat menumbuhkan moral masyarakatnya. Bagaimana kita melihat moral dari suatu adat istiadat. Kemudian moral itu juga bisa berupa perilaku yang mana berbentuk kebiasaan. Kemudian juga bisa berupa norma-norma, nilai-nilai, aturan-aturan, tata cara, dan lain sebagainya. Nah, itu mengapa ketika remaja itu menempatkan dirinya di dalam suatu masyarakat, pasti orang akan menilai itu dari segi moralnya. Apakah moralnya itu baik ataukah buruk? Nah, itu biasanya seseorang remaja itu dilihat dari moralnya itu. Yang selanjutnya, moral dapat juga diartikan sebagai ajaran tentang baik buruk, perbuatan dan kelakuan, akhlak, kewajiban, dan sebagainya. Nah, ini tadi yang saya katakan. Jadi ketika remaja itu menempatkan dirinya di dalam suatu masyarakat tertentu, nah dia juga akan dinilai dari moralnya terlebih dahulu, akhlaknya, tanggung jawabnya, kemudian hak dan kewajibannya. Nah, itu pasti nanti orang lain akan menilai dan melihat dari situ. Kemudian, dalam moral diatur segala perbuatan yang dinilai baik perlu dilakukan dan suatu perbuatan yang dinilai tidak baik dan perlu dihindari. Nah, ini moral itu diatur dari segala perbuatan dinilai baik perlu juga dilakukan. Kemudian, agama. Kita masuk pada definisi agama. Agama memberikan sebuah kerangka moral sehingga membuat seseorang mampu membandingkan tingkah lakunya. Kemudian, agama dapat menstabilkan tingkah laku dan bisa memberikan penjelasan mengapa dan untuk apa seseorang berada di dunia ini. Lalu, agama memberikan perlindungan rasa aman, terutama bagi remaja yang tengah mencari eksistensi dirinya. Nah, ini. Jadi, ini beberapa definisi mengenai agama dengan catatan di sini tuh agama yang dihubungkan dengan perkembangan remaja ya, bukan agama mengenai. Jadi di sini tuh agama ini sebagai pedoman bagi bagi setiap remaja,
Nah, ini kan berhubungannya dengan apa? Dengan keyakinan, kepercayaan. Nah, di situ. Karena nanti akan apabila agama ini menjadi pedoman bagi remaja, itu akan secara otomatis juga membentuk moralnya. Mengapa di sini tuh juga dikatakan agama itu dapat menstabilkan tingkah laku dan bisa memberikan penjelasan mengapa dan untuk apa seseorang itu berada di dunia ini. Seperti itu. Karena ketika seorang remaja itu memiliki ini pedoman agama, dia juga akan secara otomatis membentuk moralnya itu. Apakah moralnya itu baik ataukah kurang baik seperti itu. Yang selanjutnya, karakteristik perkembangan moral dan keagamaan remaja. Perkembangan moral. Ya, yang pertama kita membahas mengenai perkembangan moral. Secara umum, moralitas dapat dikatakan sebagai kapasitas untuk membedakan yang benar dan yang salah, bertindak atas perbedaan tersebut, dan mendapatkan penghargaan diri ketika melakukan yang benar dan merasa bersalah atau malu ketika melanggar standar tersebut. Nah, secara umum, ketika seorang remaja memiliki moralitas yang ada di dalam dirinya, pasti dia akan bisa berpikir pertama. Kemudian yang kedua, dia bisa memberikan keputusan apakah yang saya ambil ini, misalnya perilaku yang saya ambil ini apakah benar, tindakan yang saya ambil ini apakah benar ataukah salah, ataukah saya itu melanggar norma standar yang sudah ada di dalam sebuah moralitas itu. Nah, ini di sini pada umumnya ketika remaja itu sudah bisa berpikir seperti itu, maka sudah tertanamlah moralitas yang ada di dalam dirinya. Paling tidak remaja itu sudah bisa dapat membandingkan bagaimana yang baik dan bagaimana yang buruk. Lah, itu menjadi petanda atau ciri kalau remaja itu sudah bisa menempatkan dirinya atau remaja itu sudah terdapat moral yang ada di dalam dirinya. Seperti itu. Ini moralitas itu memiliki 3 komponen. Apa saja? Mari kita lihat. Yang pertama, komponen afektif, yang kedua komponen kognitif, dan yang ketiga komponen perilaku. Nah, atau biasanya kalau di taksonomi Bloom itu dikatakan sebagai psikomotorik seperti itu ya. Jadi perilaku bagaimana bentuk praktik keterampilan praktiknya itu. Jadi perilaku dari seorang remaja. Mengapa di sini dikatakan moralitas ini memiliki 3 komponen ini, komponen afektif, komponen kognitif, komponen perilaku. Nah, mengapa ini muncul? Kalau teman-teman mahasiswa perhatikan, apalagi di kurikulum K13 ini, di situ kan pasti akan muncul mengenai ini ketiga komponen ini, ketiga aspek ini, afektif, kognitif, dan juga perilaku. Ini di dalam kurikulum kita itu kan dicantumkan, dinilai, ada nilainya baik itu berupa angka, huruf, nah atau mungkin catatan kecil nanti ketika di rapot. Lah, ini mengapa ini muncul di dalam kurikulum RPP dan lain sebagainya. Memang karena ini untuk melihat apakah seorang remaja, siswa-siswi kita itu sudah memiliki moralitas yang baik. Nah, ini untuk mengukur itu, bagaimana jadi tidak hanya siswa itu pandai untuk belajar, pandai untuk menghafal, pandai untuk mengerjakan tugas, tetapi moralitas di sini juga perlu dan penting diketahui untuk agar siswa itu ya tahu seperti itu loh, bagaimana bersikap, bagaimana bertindak. Selain dia itu pintar dalam segi akademik. Nah, moralnya di sini harus sudah terbentuk mulai dari dini sebenarnya.
mulai dari keluarga. Tetapi ketika di sekolah tetap harus diperhatikan, baik itu bagi seorang guru maupun lingkungan sekolah itu sendiri. Jadi moralitas dari seorang anak itu penting dibangun di dalam sebuah lingkungan sekolah, baik itu di dalam maupun di luar sekolah, baik oleh guru maupun tenaga pendidik yang lainnya. Seperti itu. Nah, ini mengapa di sini masuk pada perkembangan moral pada remaja. Kemudian, teori perkembangan moral. Di sini ada teori psikoanalisa tentang perkembangan moral, kemudian teori belajar sosial tentang perkembangan moral, teori kognitif bias tentang perkembangan moral. Nah, ini ada ketiga hal ini yang bisa digunakan dalam teori perkembangan moral. Nah, kita masuk pada perkembangan keagamaan. Perkembangan pada masa remaja ditandai oleh beberapa faktor perkembangan rohani dan jasmaninya. Nah, ini mengapa tadi sempat saya katakan kalau perkembangan keagamaan ini berhubungan juga dengan religius atau spiritual dari seorang remaja itu. Karena akan ada pengaruhnya tentang rohani dan jasmani. Bagaimana kesehatan rohani dan jasmani dari seorang remaja itu. Apakah rohaninya bagus, apakah jasmaninya bagus. Nah, itu termasuk nanti untuk mengetahui bagaimana spiritualitas dari seorang remaja itu. Kalau jasmaninya bagus, pastikan nanti rohaninya juga mengikuti seperti itu. Bahkan sebaliknya, rohaninya bagus juga nanti jasmaninya akan mengikuti juga. Tuh. Nah, di sini ada pertumbuhan pikiran dan mental, kemudian ada perkembangan perasaan, lalu ada pertimbangan sosial, perkembangan moral, dan sikap dan minat. Nah, ini mengenai perkembangan moral itu. Ada kelima hal ini. Baik, coba kita bahas satu persatu ya mengenai perkembangan keagamaan ini. Pertumbuhan pikiran dan mental. Lah ini sangat penting di dalam perkembangan keagamaan. Mengapa? Ketika mental kita sudah siap, kemudian pikiran kita sudah lurus, maka moral kita itu otomatis akan terbentuk dari keagamaan ini. Mengapa ada kaitannya? Keagamaan ini dengan moralitas. Nah, karena keagamaan ini juga termasuk di dalam mental. Ketika mental kita, iman kita itu kuat, maka nanti moral yang tercetak dari seorang remaja itu pasti juga akan baik. Lalu perkembangan perasaan. Nah, kalau perkembangan perasaan di sini ya perasaan dari ini apa namanya dari remajanya itu bagaimana perasaan yang timbul, perasaan yang muncul dari seorang remaja itu juga akan mempengaruhi bagaimana perkembangan keagamaannya, perkembangan spiritualnya itu. Kemudian pertimbangan sosial. Nah, pertimbangan sosial ini tetap akan ada hubungannya dengan lingkungan masyarakat, adanya kemasyarakatan keluarga. Dengan adanya pertimbangan sosial di sini, bagaimana ketika remaja itu menempatkan dirinya pada suatu masyarakat, apakah dia baik, bagaimana spiritualnya terhadap masyarakat, bagaimana spiritualnya terhadap ketika ada di keluarga. Nah, itu nanti sebagai bentuk pertimbangan sosial. Perkembangan moral tetap ya ada hubungannya pada yang sebelumnya. Kemudian sikap dan minat lainnya. Ketika perkembangan keagamaannya itu bagus, imannya kuat, imannya bagus, sudah bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, bisa menentukan oh ini yang baik, ini yang buruk. Nah, di situ sebagai salah satu bentuk sikap dari seorang remaja itu. Kemudian minatnya dia ketika memperkuat spiritualitasnya, memperkuat keimanannya. Nah, ini
Ketika ada rasa seperti itu, ada rasa keinginan, sehasrat seperti itu, maka itu sudah termasuk kepada perkembangan keagamaan. Karena ada minat yang tumbuh atau muncul di dalam hati dan juga di dalam dirinya. Seperti itu. Itu termasuk pada perkembangan keagamaan. Baik. Nah, di sini ada faktor-faktor penghambat perkembangan moral dan keagamaan remaja. Nah, ini penghambat perkembangan moral. Yang pertama, hubungan harmonis dalam keluarga. Nah, ini mengapa juga saya tadi katakan kalau ketika seorang remaja itu bisa menempatkan dirinya di dalam satu masyarakat, itu kan nanti akan dilihat. Nah, sebelum dia menempatkan dirinya di dalam suatu masyarakat itu, tentu saja dia akan berangkat dari sebuah keluarga. Nah, dari sebuah keluarga itu, apakah keluarga itu harmonis, kurang harmonis, apakah kurangnya keakraban, kurangnya komunikasi dengan keluarga. Nah, itu akan menentukan bagaimana moral dari seorang remaja itu. Jadi semua itu akan berangkat pertama kali itu dari keluarganya itu sendiri. Bagaimana lingkungan keluarga itu membentuk moral pertama kali sebelum remaja itu menempatkan dirinya di suatu kelompok masyarakat tertentu. Itu. Mengapa di sini dikatakan penghambat perkembangan moral itu hubungan harmonis dalam keluarga. Nah, harmonis atau tidak? Nah, itu menjadi suatu pertanyaan yang mana nanti bisa dilihatlah masing-masing individu maupun nanti melihat individu yang lainnya seperti itu. Kemudian masyarakat. Nah, ini masih saya sudah katakan berulang kali tadi ya mengenai masyarakat. Karena bagaimana ketika seorang remaja itu menempatkan dirinya di dalam kelompok masyarakat tertentu. Lingkungan sosial. Nah, lingkungan sosial ini banyak sekali nanti. Bisa teman, bisa rekan kerja, pacar, pasangan, kemudian tokoh-tokoh masyarakat. Nah, ini kan lingkungan sosial. Jadi kalau masyarakat itu kelompok besar, tapi kalau lingkungan sosial itu ya yang ada di sekitarnya, tetangga, saudara, nah itu kan lingkungan sosialnya. Nah, ketika lingkungan sosialnya itu sehat, otomatis perkembangan moralnya juga akan bagus. Tetapi kalau lingkungan sosialnya itu kurang sehat, maka akan memperhambat juga perkembangan moral dari seorang remaja. Dan yang terakhir itu mengenai perkembangan nalar. Nah, ini bagaimana ketika seorang remaja itu mengembangkan nalarnya. Jadi bagaimana? Apakah nalarnya itu berkembang dengan baik ataukah tidak? Nah, itu juga nanti akan menghambat perkembangan moral itu sendiri. Tapi kalau perkembangan nalarnya bagus, baik-baik saja, ya itu bukan menjadi sebuah hambatan untuk perkembangan moral. Seperti itu. Oh, ada satu lagi ternyata. Bukan yang terakhir. Nah, ini peranan media dan teknologi. Oh iya, ini saya tambahkan. Mengapa? Karena saya rasa dengan berkembangnya remaja milenial saat ini, pengaruh dari peranan media dan teknologi ini sangat-sangat besar. Jadi, persentase dari pengaruh peranan media dan teknologi terhadap remaja milenial atau remaja kita saat ini itu sangat besar. Sehingga mengapa terkadang peranan media dan teknologi ini juga sebagai penghambat perkembangan moral. Mengapa demikian? Karena ketika remaja sudah misalnya sudah terlanjur dia itu
itu sangat terpengaruh dengan media teknologi saat ini, pasti juga akan membentuk moralnya. Nah, itu bagaimana moralnya itu, apa saja yang dia lakukan, aktivitas apa saja yang dia lakukan dengan teknologi yang dia miliki. Nah, itu kan pasti nanti juga akan tidak sedikit banyak juga akan mempengaruhi moralitas atau perkembangan moralitasnya itu. Seperti itu. Bahkan pemilihan media dan teknologi pun juga akan mempengaruhi. Mengapa demikian? Misalnya ketika remaja kita itu memilih medianya itu yang menunjang bakatnya, minatnya. Contohnya dia memilih teknologi yang mana robot, misalnya teknologi robot. Nah, itu kan ternyata itu bisa memberikan bisa memberikan siswa itu bentuk yang positif dari perkembangan moralnya itu berdasarkan pemilihan teknologi yang dia pilih. Nah, tetapi kalau dia salah atau kurang tepat dalam memilih media dan teknologi, maka yang terjadi juga perkembangan moral yang dialami oleh seorang remaja pasti juga akan hasilnya kurang baik, seperti itu. Lalu pada penghambat perkembangan keagamaan, nah di sini menurut analisis yang dilakukan Starbuck, keraguan itu disebabkan oleh faktor sebagai berikut. Yang pertama yakni mengenai kepribadian. Nah, bagaimana kepribadian yang dimiliki seorang remaja? Kemudian kesalahan organisasi keagamaan dan pemuka agama. Ya, mungkin bagaimana organisasi yang dipilih dalam dia mengembangkan keagamaannya mungkin kurang tepat atau kurang sesuai dengan kemampuannya. Nah, maka perlu adanya selektif dalam pemilihan organisasi keagamaan bagi diri remaja. Jadi kira-kira saya suka organisasi keagamaan yang apa ya, misalnya. Oh, saya suka IPENU, IPPNU. Oh, saya ikut ini, organisasi ini. Atau mungkin, oh, saya sukanya tuh sholawat, hadroh misalnya. Oh, saya suka sholawat. Saya ikut organisasi ini, kelompok sholawat misalnya, seperti itu. Saya suka mengikuti pengajian-pengajian para ustadz-ustadz, seperti itu. Gus-gus, seperti itu. Nah, itu kemudian mengikuti kelompok-kelompok itu, organisasi itu. Nah, itu apabila ternyata dia kurang tepat dalam memilih organisasi itu, maka itu juga akan mempengaruhi penghambatan perkembangan keagamaannya, seperti itu. Kemudian pernyataan kebutuhan agama, kebiasaan di sini ya kebiasaannya dia dalam spiritualnya. Pendidikan bagaimana dia belajar tentang agama yang dia pilih, atau bagaimana dia belajar dalam organisasi keagamaan yang dia pilih. Nah, ini mengenai pendidikannya, cara dia belajar. Kemudian percampuran antara agama dengan mistik lah, ini biasanya salah kaprah begitu ya, sehingga mengapa ada yang mengaitkannya dengan mistik, misalnya mistis seperti itu. Nah, ini ada salah kaprah biasanya. Nah, ini juga ternyata sebagai salah satu bentuk penghambat dari perkembangan keagamaan. Nah, lalu bagaimana implikasi perkembangan moral dan keagamaan terhadap pendidikan? Jadi kalau kita tadi sudah sedikit mempelajari dan memahami mengenai
perkembangan moral dan juga perkembangan keagamaan. Lalu bagaimana ketika nanti kita implikasikan perkembangan moral dan keagamaan itu terhadap pendidikan atau di sekolah seperti itu? Mari kita lihat. Nah, ini untuk implikasi perkembangan moral dan keagamaan terhadap pendidikan. Dalam mengembangkan moral dan spiritual, pendidikan sekolah formal yang dituntut untuk membantu serta peserta didik dalam mengembangkan moral dan spiritual mereka, sehingga mereka dapat menjadi manusia yang moralis dan religius. Nah, ini tadi katakan religius. Jadi, pendidikan sekolah itu juga sangat membantu, misal pembiasaan kepada siswa, misalnya contoh kalau yang di madrasah sanawiyah, yang di madrasah aliyah ya, sekolah-sekolah itu, madrasah ibtidaiyah, mungkin ada pembiasaan. Nah, dulu kalau saya, karena saya dulu juga dari madrasah ibtidaiyah, madrasah sanawiyah, madrasah aliyah, saya ketika di madrasah sanawiyah itu, saya ada yang namanya pembiasaan. Nah, pembiasaan di situ mengaji kitab kuning. Nah, itu berarti kan di sekolah itu ada pembiasaan mengaji kitab kuning. Kemudian ada pembiasaan membaca Asmaul Husna sebelum memulai pembelajaran. Kemudian juga ada setiap hari Jumat itu ada mengaji sebelum jam berakhir dan juga di awal membaca surat Al-Kahfi. Lah itu kan suatu pembiasaan. Nah, di situ mengapa di sini tuh peran sekolah formal itu sangat membantu peserta didik dalam mengembangkan moral dan spiritualnya. Karena ya itu pembiasaan. Banyak sekali pembiasaan-pembiasaan yang dilakukan di dalam sekolah. Seperti itu. Mengapa ini sangat penting? Gitu. Nah, kemudian sejatinya pendidikan tidak boleh menghasilkan manusia bermental benalu dalam masyarakat, yakni lulusan pendidikan formal yang hanya menggantungkan hidup pada pekerjaan formal semata. Nah, ini misalnya dia mengapa tadi sempat saya katakan kalau si remaja atau siswa kita itu tidak hanya istilahnya tidak hanya mengerti, memahami atau mempelajari materi-materi saja, tetapi juga perlu adanya membentuk bagaimana sikap moralitasnya itu. Kenapa? Karena ketika nanti di dunia pekerjaan, hal ini juga diperlukan. Jadi tidak hanya dia itu bekerja, dan bekerja, tetapi tidak diimbangi dengan religius atau spiritualnya itu. Maka tidak akan tidak akan seimbang seperti itu. Jadi perlu adanya keseimbangan antara duniawi dan juga spiritualnya seperti itu. Nah, kemudian pendidikan selayaknya menanamkan kemandirian, kerja keras, dan kreativitas yang dapat membekali manusia agar bisa survive dan berguna dalam masyarakat. Nah, ini ketika remaja itu sudah memiliki moral yang bagus, memiliki pedoman keagamaan yang bagus, insya Allah dia bisa survive, dia bisa mandiri, bisa bekerja keras, bahkan bisa bertanggung jawab dengan pekerjaannya dan dirinya sendiri. Jadi dia bisa bertanggung jawab. Oh, saya punya tanggung jawab, saya harus melaksanakan tanggung jawab saya dengan baik, dengan tepat waktu. Nah, ketika itu semua, apabila seorang remaja itu memiliki moralitas yang bagus dan juga memiliki spiritual yang baik. Seperti itu. Ini. Karena untuk membekali remaja itu sendiri nanti ketika terjun di masyarakat, belum nanti ketika berkeluarga, itu juga sangat menjadi pedoman ataupun menjadi pegangan bekal awal itu tadi. Seperti itu. Ini mengenai implikasi perkembangan moral dan keagamaan terhadap pendidikan. Seperti itu. Nah,
Nah, dari beberapa hal yang tadi yang saya katakan implikasi moral dan keagamaan dalam pendidikan itu, mengapa itu penting, mengapa itu harus dilakukan, dan itu juga lebih banyak sekali dialami oleh siswa ketika di sekolah, sehingga sekolah harus mempersiapkan diri untuk membekali siswa-siswinya, harus menyediakan hal itu mengenai keagamaan, spiritual. Nah, strategi yang mungkin dilakukan guru di sekolah dalam membantu perkembangan moral dan spiritual peserta didik sebagai berikut. Yang pertama, memberikan pendidikan moral dan keagamaan melalui kurikulum tersembunyi. Jadi mengapa tadi saya katakan toh, kalau di dalam kurikulum kita K13 itu kan di situ ada aspek afektif. Kemudian keafektif itu kan berupa sikap ya. Nah, jadi dilihat ternyata bahkan di situ maksudnya tersembunyi di sini dalam memberikan penilaian itu biasanya dengan memberikan huruf bukan angka. Jadi dengan huruf A, B, C seperti itu. Jadi tidak berupa angka atau bilangan. Jadi mengukurnya itu tidak menggunakan angka atau bilangan, tetapi menggunakan huruf. Oh, ini A, ini B, ini C. Seperti itu. Nah, itu untuk mengetahui atau mengukur seberapa perilaku atau moralitas yang dimiliki oleh siswa itu ketika di sekolah maupun pada proses pembelajaran. Kemudian yang kedua, memberikan pendidikan moral secara langsung. Nah, ini bisa bentuk motivasi. Nah, ini bisa juga nanti dimasukkan kalau di RPP itu masuk pada pada kegiatan awal apersepsi. Nah, ketika awal apersepsi, nanti teman-teman mahasiswa sebagai calon guru boleh menyisipkan atau sedikit memberikan motivasi mengenai moral, pendidikan moral ini. Nah, pendidikan moral ini bisa berbentuk motivasi itu tadi. Nah, itu pada tahap apersepsi yang ada di awal. Seperti itu dicantumkan di situ. Boleh dicantumkan, boleh tidak dicantumkan juga boleh. Misalnya hanya ditulis dengan motivasi seperti itu. Nah, itu kan juga sudah menunjukkan kalau adanya nanti pendidikan moral yang akan disampaikan di dalam kegiatan apersepsi. Seperti itu. Kemudian yang ketiga, memberikan pendekatan moral melalui pendekatan klarifikasi nilai. Nah, ini beda lagi. Kalau klarifikasi nilai ini kan lebih transparan. Berbeda dengan yang poin pertama tadi kan tersembunyi. Sehingga kadang ketika menilai sikap siswa, menilai moralitasnya itu secara tersembunyi. Tetapi kalau di sini tuh klarifikasinya tuh berupa nilai, jadi lebih transparan. Mereka itu diberikan misalnya tes, ya tes boleh misalnya. Tesnya tentang apa? Ya tentang kepribadian misalnya. Nah, tesnya coba itu dinilai bagaimana bentuk moralitasnya selama ini, ketika selama belajar, selama di sekolah. Kemudian nanti ditunjukkan oleh angka. Sehingga di sini bentuknya klarifikasi nilai. Jadi nanti ada nilai, muncul nilai yang diperoleh atau untuk mengetahui perkembangan moral dan spiritualnya seperti itu. Keempat, menjadikan wahana yang kondusif bagi peserta didik untuk menghayati agamanya. Nah, ini. Jadi misalnya kalau yang bersekolah di yang bertaraf agama misalnya. Nah, seperti tadi loh yang saya contohkan, pembiasaan seperti itu. Nah, ini kan juga salah satu bentuk kegiatan yang diberikan kepada siswa untuk siswa itu bisa menghayati agamanya. Oh, ternyata ketika saya bisa setiap hari membaca
Asmaul Husna, ternyata ada hikmah yang bisa saya peroleh. Saya bisa mengetahui artinya, saya bisa mengetahui nada untuk melantunkan Asmaul Husna. Nah, dia itu lebih menghayati. Akhirnya nanti kan terbawa untuk lebih mempelajari agamanya lagi. Oh, saya ingin mempelajari tentang kitab kuningnya, kemudian nanti kelanjutan dari kitab kuningnya itu, misalnya nanti kalau di sekolah ada pembiasaannya seperti itu, kemudian nanti mengaji. Nah, mengajinya itu bisa mengaji Al-Quran, mengaji kitab, mengaji apapun itu. Nah, itu sebagai bentuk untuk membekali siswa ketika di sekolah sebagai bentuk pembiasaan. Nah, itu contohnya itu seperti itu. Agar siswa itu bisa menghayati agamanya. Wah, saya senang. Saya bisa banyak sekali mengambil hikmah dan manfaat dari agama yang saya yakini. Seperti itu. Nah, ini. Kemudian yang kelima, terakhir, yakni membantu peserta didik mengembangkan rasa ketuhanan melalui pendekatan spiritual parenting. Nah, ini boleh misalnya dikumpulkan, kemudian diajak. Kalau biasanya ini ya, saya tuh dulu kalau di sekolah itu istighosa, seperti itu, tahlil bersama, misalnya seperti itu. Kemudian kajian, ada kajian. Lah, yang hal-hal seperti ini kan sebagai bentuk pendekatan. Nah, pendekatannya seperti itu, kajian, kemudian tahlil bersama. Kalau biasanya itu lebih ke kajian ya, kebanyakan itu istighosah seperti itu. Lah itu bisa juga membentuk nanti uh, dari seorang remaja itu dalam mengembangkan rasa ketuhanannya itu. Seperti itu. Nah, ini beberapa strategi yang bisa dilakukan oleh guru ketika di sekolah untuk membantu perkembangan moral dan spiritualnya seperti itu. Jadi ya ini kalau moral bisa bentuk motivasi, kemudian kalau spiritual bisa berbentuk pembiasaan. Nah, pembiasaannya ini banyak sekali. Pembiasaan untuk sholat berjamaah, kemudian mengaji Al-Quran, mengaji kitab, membaca Asmaul Husna, dan lain sebagainya. Dan ada banyak hal lagi yang bisa dilakukan sebagai bentuk perkembangan spiritual dari remaja itu. Seperti itu. Nah, simpulannya, seseorang dapat dikatakan bermoral apabila tingkah laku orang tersebut sesuai dengan nilai-nilai moral yang dijunjung tinggi oleh kelompok sosialnya. Dan yang kedua, dalam keseluruhan perkembangan agama, perkembangan pada usia anak-anak mempunyai peran yang sangat penting karena dalam perkembangan tersebut keseluruhan dasar-dasar religiositas mulai terbentuk. Nah, ini. Yang pertama, bagaimana seseorang itu menjunjung tinggi nilai-nilai moral yang ada di kelompok sosialnya. Dan yang kedua, bagaimana usia anak-anak itu sangat penting untuk membentuk moral di awal atau di masa dini, di saat ini seperti itu. Sejak dini, sejak anak-anak itu penting. Karena nanti untuk membentuk perkembangan yang selanjutnya secara keseluruhan. Ketika nanti menginjak remaja, dewasa, sampai nanti lanjut sampai akhir hayat. Seperti itu. Baik, sekian. Terima kasih materi kita hari ini. Materi mengenai perkembangan moral dan keagamaan pada remaja dan implikasinya dalam pendidikan. Materi hari ini sebagai materi penutup pada mata kuliah perkembangan peserta didik semester ini. Harapannya semoga teman-teman mahasiswa bisa mengambil manfaat dari apa yang kita pelajari selama 1 semester ini,
Semoga juga teman-teman mahasiswa bisa mengimplikasikan apa yang kita pelajari ini di dalam uh, kehidupan nyata, kehidupan sehari-hari, bahkan nanti ketika mengajar di sekolah seperti itu. Karena ini sangat penting bagi nanti ketika teman-teman mahasiswa sudah terjun ke sekolah dan juga memahami bagaimana pola-pola dari peserta didik kita. Seperti itu. Baik, terima kasih banyak. Sebelumnya saya mohon maaf apabila selama 1 semester ini ada salah kata, salah perbuatan yang tidak sengaja. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya ucapkan terima kasih atas partisipasinya dan juga kerjasamanya selama 1 semester ini dalam mata kuliah perkembangan peserta didik ini, mengikuti dengan baik dan juga semoga dapat mengambil manfaat yang baik juga. Semoga teman-teman mahasiswa semua diberikan kelancaran dan juga diberikan kesuksesan ke depannya. Seperti itu. Terima kasih untuk partisipasinya dan juga perhatiannya. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua. Sekian saya akhiri. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.